Setelah beberapa lama dirawat di rumah sakit, Nando akhirnya diperbolehkan pulang oleh dokter. Namun dokter memberikan pesan tegas kepada Bu Heni bahwa Nando harus beristirahat total dan tidak boleh kecapean. Lebih lanjut, dokter juga menyarankan agar pencarian Saleha, istri Nando yang menghilang, diserahkan sepenuhnya kepada pihak berwajib. Meski begitu, hati Nando tidak tenang. Baginya pulang ke rumah tanpa Saleha seperti pulang ke kehampaan. Sesampainya di rumah, Nando hanya bisa terbaring lemah di tempat tidurnya. Tubuhnya memang di rumah, tapi pikirannya melayang entah kemana. Ia terus memikirkan nasib Saleha yang tak kunjung ditemukan. Kegelisahan itu semakin menjadi-jadi, karena dalam beberapa malam terakhir, ia bermimpi bertemu Saleha. Dalam mimpinya, Saleha tampak meminta tolong, seolah ingin memberitahukan bahwa ia masih hidup. Namun mimpi itu hanya meninggalkan kecemasan mendalam tanpa jawaban yang pasti. Kegelisahan itu bahkan terbawa saat Nando tertidur. Ia sering mengigau, menyebut nama Saleha berulang kali. Bu Heni yang mendengar igauan itu tak kuasa menahan air matanya. Hatinya hancur melihat putranya yang terjebak dalam penderitaan batin seperti ini. Tapi ia tahu prioritas utama sekarang adalah memulihkan kesehatan Nando. Tanpa itu, pencarian Saleha tidak akan berarti apa-apa. Namun di sisi lain, Nando tetap berkeras kepala. Ketika ia terjaga, ia bersikeras ingin pergi ke hutan tempat Saleha terakhir kali terlihat. Tekadnya begitu bulat hingga ia mengabaikan kondisi tubuhnya yang masih lemah. Bu Heni berusaha menenangkan Nando, tetapi hatinya pun bimbang. Ia tahu Nando tidak akan tenang sebelum menemukan Saleha. Namun resiko kesehatan putranya tak bisa diabaikan. Di tempat lain, Flora menerima undangan reuni SMA mereka. Dia begitu bersemangat dengan undangan itu dan merasa Dani juga perlu mengetahuinya. Mereka berdua adalah teman seangkatan yang memiliki banyak kenangan bersama semasa sekolah. Dengan antusias, Flora segera menghubungi Dani melalui pesan singkat, mengajaknya menghadiri acara tersebut. Dani awalnya senang mendengar kabar itu. Ia membayangkan reuni sebagai kesempatan untuk mengenang masa-masa indah bersama teman-teman lamanya. Namun pikirannya segera diliputi kekhawatiran. Intan pasti akan merasa tidak nyaman, terutama karena Flora juga akan hadir. Apalagi Intan tahu bahwa Flora pernah menjadi bagian dari masa lalu Dani. Dan benar saja, ketika Intan mendengar kabar tentang reuni itu, ia merasa tidak tenang. Diam-diam ia diliputi rasa cemburu dan overthinking, membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang tidak menyenangkan. Meski demikian, ketika Dani meminta izin untuk menghadiri acara tersebut, Intan mengangguk dengan berat hati. Namun di balik izinnya, Intan merencanakan untuk terus memantau gerak-gerik Dani, memastikan bahwa tidak ada yang melampaui batas. Padahal, baik Dani maupun Flora sama sekali tidak pernah berniat buruk. Mereka hanya ingin bernostalgia bersama teman-teman lamanya, tanpa melibatkan perasaan yang dulu pernah ada.